Halo semuanya, kami dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Unika Atmajaya Angkatan 2019 akan menjelaskan mengenai penelitian di Desa Adat Penglipuran, Bali. Desa Adat Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang penduduknya sebagian besar berasal dari Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani. Secara geografis, batas-batas wilayah Desa Penglipuran adalah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Adat Kayang, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Adat Kubu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Cempagah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Adat Cekeng. Data statistik Desa Penglipuran tahun 2017, terdapat 236 kepala keluarga dengan rasio laki-laki 489 jiwa dan perempuan 512 jiwa. Kemudian berdasarkan umur, 0-5 tahun 90 orang, 5-12 tahun 98 orang, 12-19 tahun 96 orang, 19-24 tahun 85 orang, 24-65 tahun 495 orang, dan lebih besar dari 65 tahun terdapat 137 orang. Pendidikan, jumlah penduduk buta huruf terdapat 7 orang, jumlah penduduk tidak tamat SD terdapat 18 orang, jumlah penduduk tamat SD terdapat 300 orang, jumlah penduduk tamat SLTP terdapat 195 orang, jumlah penduduk tamat SLTA terdapat 270 orang, jumlah penduduk tamat D1 terdapat 16 orang, jumlah penduduk tamat D2 terdapat 30 orang, jumlah penduduk tamat D3 terdapat 13 orang, jumlah penduduk tamat S1 terdapat 60 orang, jumlah penduduk tamat S2 terdapat 2 orang. Interaksi sosial masyarakat Desa Penglipuran berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Jika ada tetangga yang memiliki acara kegiatan, maka masyarakat setempat akan membantu satu sama lain. Tetangga di sana seperti keluarga terdekat yang membantu masing-masing keluarga ketika mereka memiliki acara, baik acara pernikahan dan upacara lainnya yang ada di Desa Penglipuran. Tradisi ngerebek merupakan upacara yang dilakukan oleh warga Desa Adat Penglipuran. Rangkaian upacaranya adalah membawa barang sakral yang disimpan di dalam pura penataran desa menuju tiap rumah-rumah warga. Interaksi sosial yang ada di masyarakat Desa Penglipuran, yaitu semua warga desa melakukan persembahyangan ke pura tempat diistanakannya barong tersebut. Ini adalah struktur sosial masyarakat Desa Penglipuran secara vertikal. Desa Penglipuran dipimpin oleh seorang bendesa adat atau tetua desa. Kancan Roras adalah 12 orang warga desa adat pengarep yang merupakan tetua desa adat. Penyarikan adalah sekretaris dari bendesa adat. Seka merupakan organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Desa Penglipuran tidak menganut kasta apapun dan memiliki derajat yang sama. Hubungan antar individu di Desa Penglipuran adalah diadik karena masyarakat pada dasarnya memiliki derajat yang sama sehingga orang-orang yang lebih tua mengajarkan adat-adat Desa Penglipuran kepada orang-orang yang lebih muda atau muda-mudi. Di Desa Penglipuran, warga di desa ini terdaftar secara administratif sebagai keramu adat atau warga adat dan terdaftar secara kedinasan catatan sipil Desa Adat Penglipuran. Di Desa Penglipuran sendiri terdapat 2 pembagian, yaitu urusan dengan adat terdapat ketua adat, kemudian urusan dengan kedinasan nanti warga Penglipuran juga akan menugaskan seseorang pemimpin yang akan menjadi kepala lingkungan dan akan berhubungan langsung dengan program-program yang dimiliki oleh pemerintah. Mata pencaharian di Desa Penglipuran adalah ada masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata, ada yang bertani, tukang buruh, dan sebagainya. Pada dasarnya masyarakat Penglipuran adalah masyarakat agraris, tercermin dalam beberapa ritual-ritual adat yang kami lakukan, yaitu ritual-ritual persembahan atau ritual proses pertanian. Teknologi yang dipakai yaitu teknologi bambu semen merupakan salah satu aplikasi terhadap potensi ini, di mana pada komponen di dinding penutup terdapat penggabungan antara adukan sebagai bahan plesteran dengan anyaman bambu sebagai tulangannya.
Konsep dasar dalam masyarakat Bali berlandaskan Trihitakarana yang akan menuntun masyarakat menuju kebahagiaan atau keharmonisan. Jika dikaitkan dengan teori Clark-Hahn adalah sebagai berikut. Pertama adalah masalah hakikat hidup manusia. Disebut sebagai parayangan berarti hubungan manusia dengan Tuhan, seperti beribadah, melaksanakan perintah Tuhan, dan mengunjungi tempat-tempat suci. Kedua, masalah hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar atau disebut dengan palemahan, seperti menjaga lingkungan dengan memilah sampah plastik organik maupun non-organik. Ketiga, masalah hakikat hubungan manusia dengan sesama manusia atau disebut dengan pawongan. Masyarakat Penglipuran selalu menjaga keharmonisan dan kedekatan dengan tetangga menjadi suatu tradisi yang sangat kental di Desa Penglipuran. Aturan Desa Penglipuran tertuang dalam awik-awik yaitu yang pertama adanya wajib mengikuti gotong royong yang dilakukan seminggu sekali. Yang kedua, bagi perempuan tidak boleh memasuki pura pada saat menstruasi. Yang ketiga, adanya larangan melakukan poligami. Adapun sanksi yang pertama, jika tidak mengikuti gotong royong, maka akan diberikan sanksi materi yang nominalnya Rp500. Yang kedua, jika melakukan poligami, maka akan mendapatkan sanksi berupa diasingkan di Karang Memadu yang berada di ujung desa dan tidak boleh mengikuti upacara. Yang ketiga, jika tidak mengikuti peraturan lebih dari 10 kali, maka akan diberikan peringatan dan bila mana tetap seperti itu maka akan dikucilkan. Pernah ada pelanggaran sekitar tahun 2016 karena berkelahi dan mereka diberikan sanksi berupa penghaturan Banten Pecaruan dengan jumlah 5 ekor ayam di 4 pura. Sebagai masyarakat adat di Penglipuran, sudah berkewajiban mentaati semua aturan yang diputuskan oleh desa adat, yang bertujuan untuk mengatur keharmonisan di Desa Penglipuran. Aturan yang dibuat sudah disertai sanksi yang menitik beratkan pada proses pembinaan dan pembelajaran. Suatu aturan tetap melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan atau rapat. Sistem pengawasan menganut asas kegotong royongan, artinya setiap warga berkewajiban mengawasi semua aturan yang dibuat dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada tetua adat. Perubahan yang terjadi di Desa Penglipuran sifatnya perbaikan fisik. Sebelumnya, Desa Penglipuran mempunyai struktur yang beberapa bagiannya belum tertata dengan baik, dan sekarang telah diciptakan struktur dengan penataan desa yang baik. Konflik pernah terjadi tetapi tidak sering. Jenis konflik yaitu konflik pribadi seperti berkelahi, mabuk, dan membuat onar di tempat umum. Bentuk pengendalian konflik berupa adjudikasi atau sesuai dengan peraturan, yaitu sanksi sosial dengan cara melakukan ritual pembersihan di pura. Di Desa Penglipuran secara politik dari 240 kakak, jadi setiap pekarangan terdapat salah seorang yang menjadi dewan desa. Dari 240 orang terdapat 78 dewan desa. Jadi setiap dewan desa akan mewakili masing-masing keluarga yang ada di pekarangannya. Sehingga keputusan tertinggi akan diambil dalam rapat desa yang dilakukan rapat bulanan ketika bulan purnama. Dengan rapat membahas berbagai macam isu yang berkembang atau hal-hal yang akan dirubah atau dilakukan pelaksanaan pemerintahan desa adat. Ada beberapa hal yang berbeda di Desa Penglipuran. Jadi hal-hal yang memang pantas yang dilakukan laki-laki dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Contohnya, ketika ada upacara adat atau ritual, kaum laki-laki biasanya bertugas untuk menyiapkan olahan makanan atau kebutuhan terkait dengan kegiatan ritual, sedangkan kaum perempuan menyiapkan berbagai sajen untuk upacara. Ada hal yang unik di Desa Penglipuran, yaitu ketika anak perempuan menikah, upacara ritual dilakukan di keluarga perempuan. Dalam hal ini mungkin dimasukkan untuk menghargai keluarga perempuan yang mau ditinggalkan oleh anak perempuannya ke tempat suaminya. Tidak ada partai politik di desa tersebut. Secara nasional, masyarakat bebas memilih partai politik sesuai dengan program yang ditawarkan partai politik tersebut. Pendapatan desa berasal dari pertama, APBD provinsi, yang kedua, aset milik desa, ketiga, donasi atau sumbangan, keempat, iuran warga, kelima, pariwisata, keenam, PAM desa, dan pendapatan tak terduga lainnya. Pada tahun 2018, Desa Penglipuran menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 4,4 miliar rupiah
Dari hasil PD tersebut dibagi menjadi 2, jadi 60% ke pemerintah dan 40% ke desa adat tersebut. Tidak pernah ada kasus korupsi di Desa Penglipuran. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai Desa Adat Penglipuran Bali. Terima kasih telah menonton video ini.